Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan kegiatan pada percobaan yang kedua, yaitu sifat pemantulan gelombang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada selingki. Kemudian yang kedua ada benang pasur. Yang ketiga kita ada menyiapkan kerikil. Dan yang keempat kita menyiapkan bejana yang telah diisi oleh air. Mari kita simak video kegiatan praktiknya. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan bejana yang telah berisi air, kemudian dijatuhkan oleh kerikil. Maka akan terjadi gelombang pada permukaan air. Gelombang ini berbentuk gelombang melingkar atau radial yang merambat ke segala arah dari titik jatuhnya kerikil. Gelombang ini termasuk gelombang transversal, karena arah gelombang air naik turun tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Ketika gelombang air merambat hingga menyentuh sisi bejana, sebagian energi gelombang akan dipantulkan kembali ke arah dalam bejana. Hal ini terjadi karena batas-batas bejana berfungsi sebagai penghalang atau dinding pemantul. Gelombang yang dipantulkan biasanya memiliki arah rambat yang berlawanan dari gelombang datang. Jika diperhatikan dengan seksama, kita akan melihat gelombang baru yang datang dari sisi bejana menuju ke tengah yang merupakan hasil pemantulan gelombang sebelumnya. Percobaan yang selanjutnya yaitu dengan merentangkan selingki sejauh 1,5 meter yang kemudian salah satu ujungnya akan dipegang kuat oleh teman. Jika ujung selingki dipegang kemudian digetarkan hingga membentuk setengah panjang gelombang, maka gelombang akan merambat sepanjang selingki menuju ke ujung yang lain. Saat gelombang mencapai ujung selingki yang diikat atau dipegang oleh teman, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke arah semula. Gelombang dapat dipantulkan pada ujung selingki yang tidak bebas. Pemantulan ini merupakan salah satu sifat dasar dari gelombang, yang itu setelah dipantulkan, gelombang akan merambat kembali ke arah ujung yang digetarkan dan dapat mengganggu atau berinterferensi dengan gelombang baru yang datang. Kemudian pada percobaan yang selanjutnya yaitu dengan mengikat ujung selingki yang dipegang oleh teman dengan mengikatnya menggunakan benang kasur sepanjang kurang lebih 1,5 meter. Jika ujung selingki yang diikatkan dengan ujung benang kasur dengan panjang sekitar 1,5 meter dan benang itu diikat yang dipegang oleh teman, maka pada sistem ini disebut sebagai ujung bebas. Karena ujung selingki masih dapat bergerak naik turun atau maju mundur secara bebas meskipun terhubung ke benang. Dalam sistem ini, saat gelombang dari selingki merambat ke arah benang dan mencapai ujung sambungan tersebut, gelombang akan dipantulkan kembali. Karena ujung tempat gelombang dipantulkan merupakan ujung bebas, pada fase gelombang pantul akan sama dengan fase gelombang asalnya. Artinya, jika gelombang datang berupa puncak, maka gelombang pantul juga berupa puncak. Kesimpulan dari percobaan ini adalah dengan selingki yang dihubungkan ke benang kasur sepanjang 1,5 meter dapat disimpulkan bahwa gelombang yang merambat pada ujung bebas akan dipantulkan tanpa mengalami perubahan fase. Artinya bentuk gelombang pantul sama dengan gelombang asalnya, atau puncak tetap menjadi puncak dan lembah tetap menjadi lembah. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ujung medium sangat mempengaruhi sifat gelombang pantul, di mana ujung bebas menghasilkan pantulan